Karena kami tahu, kami percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat malam ini. Kami siap menerima firman Allah dalam Tuhan Yesus yang siap sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GB Pelita. Shalom. Nice meet you all. Please join with our social media. Silakan bergabung dengan sosial media gereja, sosial media Bapak Gembala, baik YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok. Saudara pasti diberkati dengan firman Allah. Shalom bagi saudara yang ada di live streaming dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati saudara. Hari ini kita diberkati dengan tema ketika aku gelisah. Siapa di antara saudara yang pernah gelisah ketika, katakanlah ketika saudara mungkin harus membayar pinjaman, harus membayar cicilan, tapi nggak cukup-cukup. Udah menjelang harinya tapi nggak cukup juga. Pernah mengalami gelisah karena rasanya uang nggak cukup? Saya pernah seperti itu. Coba angkat tangan yang pernah cicilannya kayaknya ini bisa nggak ya dibayar ya? Bisa nggak ya? Aduh 2 hari lagi, aduh ya 1 hari lagi. Aduh. Pernah nggak seperti itu? Bilang sebelahnya tenanglah hatimu ya. Dan jangan minjam lagi ya. Siapa yang pernah juga gelisah ketika pergi satu tempat? Apakah tempat ini aman? Apakah tempat ini bahaya? Menakutkan? Kami pernah pergi ke Bali dan kami tiba-tiba kehilangan Google Maps dan kami masuk di hutan bambu. Dan kami merasa gelisah ketika itu kami melihat gelap sekali. Kami tidak tahu kemana jalan, GPS mati dan kami gelisah. Di tengah-tengah itu gak ada yang bisa menolong kecuali berserah kepada Tuhan Yesus. Saudara, ada juga orang gelisah ketika ayahnya meninggal. Siapa di antara saudara yang sudah ayahnya meninggal? Yang sudah meninggal ayahnya waktu dia masih SMP, SMA atau kuliah tingkat 1, gelisah, aduh gimana ya uang kuliah ini ya, aduh gimana uang kuliah ini, cukup gak ini kuliah, tamat gak aku, gelisah hati kita karena ditinggalkan ayah. Saya termasuk orang yang mengalami itu karena ayah saya meninggal saya kelas 1 SMA. Sehingga sudah mulai berpikir kalau tidak masuk negeri saya sudah diancam harus menganggur dan tes kembali. Karena gak ada uang, gelisah, ada rasa gelisah. Siapa di antara saudara yang pernah gelisah, cowoknya sudah mulai ada orang lain yang dilirik dia. Ya, yang kau dekati, cowok yang kau dekati ternyata sudah mulai melirik yang lain. Mulai gelisah hatimu, aduh benar gak dia sama aku ya? Jangan-jangan ditinggalkannya aku, jangan-jangan dia pergi dengan perempuan lain. Dan lain-lain. Dalam Alkitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai kepada ayat yang ketiga. Mari sama kita baca, 1, 2, ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Semua yang punya suara, 1, 2 ya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Pada ayat pertama dikatakan jangan gelisah hatimu. Pegang hatimu, katakan, hai jiwaku jangan gelisah. 1, 2 ya. Hai jiwaku jangan gelisah, tenanglah. Percaya Tuhan. Tepuk sebelahnya, jangan gelisah hatimu. Ya, saudara, paling tidak enak itu gelisah. Kadang-kadang ada orang gelisah tidurnya menjadi sebentar miring ke sana kanan, miring ke kiri. Nah saya juga pernah gelisah miring ke sebelah, kulihat wajah istriku, dia bilang jauh. Nah karena udah gelisah, udah putar-putar. Kadang-kadang orang gelisah ini kan gitu, bolak-balik toilet, bolak-balik minum, bolak-balik mondar-mandir. Saudara, sering iblis menaruhkan kegelisahan. Alkitab berkata, kuasailah dirimu, jadilah tenang dan berdoalah. Jadi orang yang tenang dan percaya itu adalah orang yang beriman. Orang yang gelisah adalah orang yang imannya goncang.
Saat engkau gelisah, saat engkau mulai tidak percaya Tuhan. Ini harus pahami saudara. Ini yang diinginkan iblis supaya kita tidak tenang. Tapi kita gelisah. Kenapa? Karena sesungguhnya kita nggak percaya Tuhan tolong kita. Maka lihat orang yang beriman itu ciri-cirinya apa? Ada masalah, dia tenang. Bukan pasif ya, beda ya. Beriman bukan pasif. Beriman itu aktif. Tapi dia berserah kepada Tuhan itu loh. Percaya Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang melakukan pekerjaannya di waktu Tuhan dan cara Tuhan. Dia akan menolong kita. Tapi kegelisahan kita adalah wujud kita tidak beriman. Wujud kita kurang percaya, panik, marah, emosional, menyalahkan, berakibat segalanya makin buyar. Ayat ini berkata, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jadi hidup ini bicara adalah mempercayakan hidup kepada Tuhan. Ketika sesuatu yang sedang engkau hadapi, katakanlah cicilan. Karena entah kenapa tercium napas yang sedang banyak cicilannya. Coba tanya sebelahnya, lagi banyak cicilanmu? Tanya sebelahnya, lagi banyak cicilanmu? Bilang dia, tenanglah. Nah saudara, ketika saya juga pernah panik membayar cicilan. Jujur kami sama ibu pernah menunda cicilan 1 tahun ke bank di masa Covid. Karena di masa Covid itu sekolah anjlok, jumlah banyak usaha yang kami kelola juga anjlok. Sehingga kami bermohon kepada bank. Ingat ya Bapak Ibu, kalau engkau tidak bisa membayar cicilan, hubungi yang punya uang dan katakan, beri aku waktu. Sama-sama katakan, beri aku waktu. Aku pasti bayar. Latihan lu, latihan. Karena aku tahu beberapa orang kadang-kadang kau tidak peduli. Kami dengan Ibu Gembala datang ke bank, mandiri dan kami berkata, bermohon kasih waktu. Berapa lama Pak, Bu? 1 tahun tidak bayar. Diperpanjang ke belakang. Kadang-kadang hidup ini nggak baik-baik saja, betul? Kadang-kadang keuangan kita nggak baik-baik saja. Tiba-tiba kadang-kadang drop, apalagi yang usaha online. Tiba-tiba ada peraturan tidak bisa jualan. Tiba-tiba ada aja di luar pikiranmu terjadi global krisis. Nggak bisa kita kendalikan semuanya. Tetapi apa yang kita lakukan kalau terjadi sesuatu? Amsal 24 ayat 10 dikatakan, melihat iman orang kuat saat ada tekanan. Amsal 24 ayat 10, melihat iman orang kuat saat ada tekanan. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Kekuatan imanku tidak dilihat saat saya khotbah. Kekuatan imanmu tidak dilihat saat engkau duduk di ibadah. Kekuatan imanmu dilihat ketika ada goncangan keuangan. Ketika ada goncangan keluarga, ketika ada orang yang menyakiti hatimu, ketika ada orang memancing amarahmu, apakah engkau tenang? Di situ orang yang nampaknya kuat. Saudara yang saya kasihi, saya berdoa setiap saudara, jangan gelisah hatimu, percaya kepada Tuhan. Dalam kenaikannya Yesus ke sorga, pertama, dia menyediakan tempat bagi kita di sorga. Kedua, dia mengutus penolong bagi kita. Mengutus penghibur bagi kita. Namanya Roh Kudus. Maka 1 Korintus 6 ayat 9. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Bait Roh Kudus artinya tempat tinggal Roh Kudus. Dan kitab Yohanes katakan Roh Kudus yang tinggal di hatimu selama-lamanya. Jadi Roh Kudus yang ada di hatimu bukan keluar masuk. Roh Kudus tinggal di hatiku selama-lamanya. Katakan 1, 2 ya. Roh Kudus tinggal di hatiku selama-lamanya. Ayo yang punya hati ucapkan ini. Yang gak punya hati gak usah ucapkan. Yang punya hati katakan 1, 2 ya. Roh Kudus tinggal di hatiku berapa lama? Berapa lama? Berapa lama Roh Kudus tinggal di hatimu? Fungsi Roh Kudus pertama, penolong. Katakan penolong. Kedua, penghibur. Yang ketiga adalah menuntun pada kebenaran.
Yang keempat, mengajarkan kita segala sesuatu. Katakan, Roh Kudus mengajari saya segala sesuatu. Roh Kudus juga memberikan engkau kekuatan. Makanya Tuhan yang bekerja di hati kita di bumi ini saat ini adalah Allah Roh Kudus. Jadi Allah Bapa, Allah Anak berinkarnasi turun ke dunia berupa manusia, kemudian dia naik ke sorga setelah dia mengalahkan kematian, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kemudian Allah Roh Kudus dicurahkan. Allah Bapa pribadi, Allah Anak pribadi, Allah Roh Kudus pribadi. 3 pribadi dalam satu kesatuan namanya Tuhan Yesus Kristus. Maka kalau saudara berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu artinya sudah berdoa di dalam Allah Tritunggal. Jadi Allah Roh Kudus adalah Allah Tritunggal yang bekerja di hatimu dan di hati saya. Di dalam Allah Roh Kudus ada Bapa, ada Anak. Di dalam Bapa ada Anak, ada Roh Kudus. Satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Saudara yang saya kasihi, Roh Kudus dicurahkan kepada kita untuk menghibur kita. Untuk menolong kita, untuk menuntun kita. Penghibur yang setia itu adalah Roh Kudus. Percaya, sesatu-satunya suami istri. Suami belum tentu menghibur istri ketika susah. Istri juga belum tentu menghibur suami ketika mengalami tekanan. Aku ajak sama saudara, pahamilah ada pribadi dalam dirimu namanya Allah Roh Kudus. Sadarkan dirimu bahwa Allah Roh Kudus tidak pernah keluar masuk dalam dirimu. Hanya Allah Roh Kudus payah bekerja kalau engkau hidup dalam dosa. Maka kitab Yesaya katakan, bukan kurang panjang tanganku menolong, bukan kurang lebar telingaku menolong mendengar doamu, tetapi yang memisahkan engkau dengan Allah adalah, lanjut, adalah dosa-dosamu. Yang membuat Allah Roh Kudus tidak bekerja dalam hidup kita apa? Dosa-dosa kita. Makanya kalau saudara sudah sadar tubuhmu bait Roh Kudus, jaga kekudusan. Laki-laki katakan oi, laki-laki. Yang ini aja laki-laki, yang di sini ya perempuan semua ini. Pria sejati, katakan ku jaga kekudusanku. Lebih sungguh-sungguh lagi, ku jaga mataku ini. Pegang matamu, yang punya mata laki-laki, 1, 2 ya. Ku jaga mataku ini. Ada juga laki-laki gak pegang mata. Aku sanksi, laki-laki gak dia ya. Kan saya udah bilang, kalau dia laki-laki, dia pegang mata. Berarti gak pegang mata, ya dipertanyakan laki atau enggak. Laki-laki, jaga matamu. Ingat ya, jaga matamu, jaga kekudusanmu. Mata jendela wajah yang membuat banyak laki-laki jatuh, matanya. Jaga. Jauhkanlah kami dari pencobaan. Maka kalau engkau mau menang dalam kekudusan, jangan lama-lama melihat wanita yang bukan istrimu. Tapi banyak suami-suami bilang, masalahnya Pak Pendeta kalau aku lihat wajah istriku asam lambungku naik. Nah makin parah. Istriku pun bilang, apa lihat-lihat? Aku berdoa, hai istri, biarlah engkau dilihat suamimu berlama-lama. Ya, supaya suamimu jangan melihat orang lain berlama-lama. Nah, yang pertama adalah ada roh penghibur. Dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang Yohanes 16 ayat yang ke-7 itu bunyinya sebenarnya. Yohanes 16 ayat yang ke-7 sama-sama kita baca 1 2 ya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi murid-murid Yesus memandang gurunya
memandang Tuhan Yesus ketika naik ke sorga dengan rasa gelisah, dengan rasa ketakutan, ditinggalkan. Bagaimana kami menghadapi hidup ini? Bagaimana kami melakukan tugas yang kau harapkan? Merasa kegelisahan muncul kepada murid-muridnya. Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya sambil mengangkat tangannya dan dia berkata kepada murid-muridnya. Dia berkata, sebagaimana aku naik ke sorga, demikianlah aku akan datang kembali. Untuk menjemput orang yang percaya kepadaku. Dan apabila aku telah menyediakan tempat bagimu, maka aku akan datang menjemput engkau. Lihat, bagi engkau yang bapak udah meninggal. Mungkin bapak udah pelayanan, mama udah pelayanan, orang beriman. Tempatnya sudah siap. Kenapa engkau belum dijemput? Ada yang sudah kepingin dijemput? Seperti yang beberapa orang sudah sangat rindu dijemput Tuhan Yesus. Gak apa-apa, duluan ya. Masih banyak yang mau kita kerjakan. Tapi gak apa-apa kalau saudara berkata, aku udah rindu kali. Nah, kalau tempatmu sudah siap semua, aku percaya engkau akan dijemput. Tidak harus menunggu kedatangannya kedua kali. Itu betul, Yesus akan datang yang kedua kali. Menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Tetapi sebelum dia datang, beberapa orang udah dahulu dijemput. Bapak saya, bapak saudara, mama, ibu, rumahnya udah siap. Dia kembali ke sana. Aku percaya bagi engkau yang percaya pada Tuhan Yesus, imani bahwa engkau telah punya rumah di sorga. Di dunia ini kita hanya sebentar, di dunia ini kita tidak lama, 70-80 tahun. Bapak saya 50 tahun. Beberapa orang teman dokter saya 55 tahun. Tidak harus sampai 80. Tapi yang paling penting berita baik adalah sudah Tuhan sediakan tempatmu di sorga. Dan apabila itu sudah siap, waktumu akan tiba. Waktuku akan tiba. Tidak ada yang bisa menolak penjemputan Tuhan. Enggak ada. Kalau memang Tuhan mau jemput nanti malam di antara kita, itu artinya bahwa rumahmu telah siap di sorga. Sehingga ketika engkau menatap kematian, tidak perlu harus takut, gelisah. Mulai engkau berpikir, rumahku sudah siap di sorga. Saudara, ayolah sekali-sekali atau sesering mungkin pikirkan rumahmu di sorga. Bumi baru, langit baru. Saudara, mana lebih semangat dirimu? Di bumi ini atau di sorga? Jawaban kalian sopan kali kulihat. Kelompok ini dulu, kelompok-kelompok yang sudah mulai gelisah kulihat. Mana yang lebih menyenangkan, menyemangati engkau? Hidup di sorga atau di bumi? Sebelah kiri ya, tanya dulu ya. Saudara, mana yang lebih saudara semangat dalam menjalaninya? Hidup di sorga atau di bumi ini? Beberapa di antara saudara, sorga. Maksudnya apa? Iya sih Pak, sorga. Tetapi kalau bisa lama lah Pak di bumi ini Pak. Di sorga belum tentu ada wifi. Di sorga belum tentu ada Starbucks. Atau paling tidak ya makanan-makanan apa. Saya mau katakan di sorga itu kerjamu apa? Memuji, menyembah Tuhan. Makanya latihlah dirimu memuji, menyembah Tuhan. Jangan nanti kau di sorga memuji, menyembah Tuhan. Baru 5 menit dimulai ibadah. Rasul Petrus pula WL-nya. Baru kau 5 menit dengar khotbah, pas khotbah pula Rasul Paulus. Langsung datang Rasul Paulus, kau di mana gereja selama di bumi? Baru kau jawab, GBI Pelita. Seingat aku pendetamu semangat khotbah. Kok bisa pula lah kau di sorga ini, baru 5 menit 5 kali nguap. Baru selama itu di sorga juga kau cari-cari bonbon.
Karena kau di bumi ini asal dengar khotbah bombon, serangan. Pernah kau melihat ada satu kelompok serangan pajar? Mak David. Mak Yoel, Mak Lambo. Main-main gini. Main cantik semua itu. Pernah kau melihat satu baris ngantuk? Dan lebih parah lagi, pernah kau melihat satu blok tidur semua? Sama-sama kayak gini semuanya. Saya pernah loh, saya lihat mau satu blok, satu gedung. Yang lebih herannya pendetanya khotbah terus. Saya nggak bisa. Kalian satu aja pun nguap, udah terganggu saya. Udah langsung aku bilang, kasihkan bonbon sekali saudara. Karena di sorga itu kerja kita memuji dan menyembah. Bilang sebelahnya, latihan di bumi. Bilang sebelahnya, latihan. Bayangkan lo pagi penyembahan, siang penyembahan, malam penyembahan. Nanti kau bilang sama Rasul Yakobus, lalak penyembahan. Variasi dong. Saudara, aku berdoa setiap saudara latih dirimu ya. Baca Alkitab. Padahal kau bilang mau ke sorga. Aku tanya dulu, kalau kau meninggal dunia maunya ke sorga atau ke neraka? Di sorga itu ibadah terus. Sementara kau dengar khotbah aja pun kadang-kadang, Tuhan tolonglah Tuhan, kuatkan aku. Pernah nggak saudara lihat orang mendengar khotbah kayak gini dia? Sampai melihat, nah bang do pendeta. Kok makin dekat dia? Karena saya pendeta, saya lah yang paling melihat wajah-wajah kalian. Ada yang sampai gini kali dia. Dalam hatiku tersisa kali ya Tuhan mendengar khotbah ini Tuhan. Kurasa doa dia kayak Yesus lah. Kalau bisa lalukanlah cawan ini daripadaku. Maksudnya apa? Menderita dia dengar khotbah. Adanya orang dengar khotbah dia menderita kali. Pas dia drakor hidup dia. Iya ini dia. Wah. Aku berdoa setiap saudara. Ingat Alkitab berkata makanan kita bukan hanya roti. Tapi perkataan Allah. Saudara, ada penghibur yang sejati. Saudara, suami istri. Coba saya mau lihat dulu siapa sini suami istri. Sini kamu Ode. Nah, ini istrinya. Coba, ku tanya. Suami istri biasanya kalau ada tekanan batin daripada istri. Dia akan curhat sama siapa? Dia akan curhat. Seorang istri yang benar curhat kepada siapa? Ini contoh aja. Contoh ya. Maka dia akan curhat. Nah perhatikan baik. Istri yang mengalami banyak tekanan. Aku tanya yang paling banyak mengalami tekanan emosional dalam hatinya istri atau suami? Yang paling banyak menyimpan cerita dalam dirinya istri atau suami? Perhatikan baik ya, istri kalau dia penuh emosi negatifnya, enggak dicicilnya itu bahaya. Saudara sama dengan kalau buang angin. Kalau gembung perutmu, siapa yang pernah gembung perutnya? Angkat tangan, yang pernah gembung. Yang enggak pernah gembung maju ke depan. Yang pernah gembung angkat tangan. Waktu gembung itu kan itu gas. Kutanya samamu. Itu kau keluarkan atau kau tahan? Kalau kau tahan siapa yang sakit? Diri sendiri. Kalau kau keluarkan siapa yang sakit? Tetangga sebelah, betul? Maka apa yang harus kau lakukan? Cicil pelan-pelan, sikit-sikit. Sambil ketawa-ketawa, iya kan udah keluar. Beberapa di antaramu sambil ketawa, udah keluar dia. Cicil. Saya pernah begitu, jujur aja.
di depanku mertua, kan enggan lah. Kalau mertua kan nggak mungkin langsung pot, nggak mungkin. Tahan, tahan. Tapi udah nggak tahan lagi, gerak sikit, trat. Baru ngomong-ngomong sama mertua, kayak mana pintrat keluar. Itu namanya apa? Cicil. Bilang sebelahnya, cicil emosi negatifmu. Itu kalau mau emosimu sehat, nggak boleh kau pendam. Orang yang sakit emosinya itu mentalnya, emosi negatifnya dipendam. Nah perhatikan, istri akan curhat kepada suaminya. Nggak mungkin dia curhat ke suami orang. Apa yang terjadi kalau ini curhat ke suami orang? Selingkuh. Dengar baik. Engkau kalau curhat dengan laki-laki lain, kalau engkau sudah punya suami, haram hukumnya curhat dengan laki-laki lain. Haram hukumnya kau chat-chat dia pribadi. Boleh kau chat, harus tahu suamimu. Ingat ya, tanamkan di hatimu itu. Demikian juga suami, dia nggak boleh chat istri orang. Harus tahu istrinya. Dia harus jelas saudara. Kenapa terjadi banyak perselingkuhan? Karena istri salah curhat. Dan kalau sempat dia bilang, aku ada kemarin. Dia bilang, aku nyaman lo curhat sama abang. Perhatikan, kalau sudah mulai nyaman, ini sudah masuk langkah perselingkuhan. Langkah perselingkuhan dimulai dengan rasa nyaman curhat. Dengar yang selingkuh. Katakan, demikian juga katakanlah ini pacaran. Oke, pacaran. Ini punya pacar. Ini kawan dekat. Kalau dia punya persoalan, dia akan curhat kemana? Ke pacarnya dong, ke cowoknya dong. Apa jadinya kalau ini curhat ke cowok lain? Selingkuh. Dengar, nggak boleh dengar. Hei, pengkhianat, dengar. Lebih rapi perempuan berkhianat daripada laki-laki. Karena perempuan biasa merapikan piring, merapikan sepatu, merapikan uang. Perhatikan baik. Nggak boleh ya, nggak boleh. Harus kepada, nah ketika dia curhat, mengharapkan penghiburan. Katakanlah ini sebagai pasangan suami istri setelah menikah. Dia mengharapkan tekanan batinnya disampaikan dia kepada suaminya. Katakan pekerjaannya banyak yang menyalahkan dia. Banyak yang menekan dia. Dia mau curhat kepada suaminya. Coba apa kau bilang tentang pekerjaan? Hadapi dia, hadapan. Tekanan karena pekerjaan. Capek kali aku, Pak. Capek kali aku, Pak. Banyak tekanan di kantor. Banyak tekanan di kantor, di pekerjaan. Itu tandanya belum menikah. Kalau udah menikah pasti dia lebih, ayo, nah itu bedanya. Nah maka dia akan berusaha menghibur, apa katanya? Sabar ya Ma. Sabar ya Ma. Itu udah menghibur loh. Sambil dia mungkin tepuk-tepuk begini, sabar ya Ma. Sabar ya Ma. Kalau ini suami istri yang sah bisa pelukan. Itu menghibur. Oke, satu waktu dia lagi capek di kantor, capek mental. Dia mengharap suaminya menghibur. Ini pun capek. Kira-kira bisa nggak dia nih akhirnya toksik, tidak menghibur? Bisa, ini capek di kantor, capek pekerjaan, banyak tekanan. Rupanya dia pun capek di kantornya, banyak pekerjaannya disalahkan bosnya. Ketika dia bilang, aku capek, Pak, coba bilang. Aku capek loh, Pak. Terus? Banyak kali tekanan di kantor. Wah, banyak kali tekanan di kantor. Kemudian dia juga capek juga. Kau bilang apa? Sama. Itu bahasanya gini. Enggak mama aja capek, aku pun capek. Ulangi. Oke. Enggak Mama aja yang capek, aku juga capek. Kita sama-sama capek. Lihat, bisa dia menghibur? Tidak. Tidak. Baru dia nangis. Berat kali kurasa. Nah, sampai kayak gini, itu nangis. Disuruh nangis ketawa, nangis.
Berat kali kurasa, bilang. Berat kali kurasa. Berat kali kurasa, bilang. Terus kau toksik. Wah, itu aja cengeng. Itu aja cengeng kamu. Wah, itu aja cengeng kau. Ada loh suami, istrinya udah nangis. Suaminya bilang apa? Itu aja cengeng kau. Perhatikan, berarti manusia nggak bisa diharapkan. Jangan kau berpikir, nanti kalau aku menikah, suamiku akan menghibur aku. Pret. Nah. Baru suaminya juga berharap, nanti kalau aku menikah sama si lamtiur, maka aku lamtiur. Maka aku akan lebih dihiburkan. Orang semajalah gabi. Nah saudara, tepuk tangan buat mereka saudara. Suami bukan penghibur setia. Istri bukan penghibur setia. Orang tua bukan penghibur setia. Di Alkitab satu-satunya penghibur setia Tuhan Yesus. Dia yang menghibur engkau. Maka Tuhan bilang lebih baik aku naik ke sorga. Supaya Roh Kudus diutus di hatimu selama-lamanya. Menghibur engkau, menguatkan engkau. Seorang rasul, seorang nabi besar namanya Nabi Elia. Di dalam Alkitab 1 Raja-Raja 19 ayat 4 sampai ayat yang ke-8. 1 Raja-Raja 19 ayat 4 sampai 8. Sama kita baca, 1-2 ya. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya apa? Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata apa kepadanya? Bangunlah, makanlah terus. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Terus, tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Terus, maka bangunlah ia lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan, ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya. Terus sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Nabi Elia nabi besar, mengalahkan 450 nabi palsu. Tapi lihat apa doanya. Matikanlah aku capek. Karena dia dikejar oleh Ratu Isabel. Yang suaminya adalah Raja Ahab. Dia diancam karena membunuh 450 nabi-nabi Baal. Maka Ratu Isabel berkata, kemanapun engkau, aku kejar sampai kau mati. Nabi aja pun bisa mengalami yang namanya stres, tertekan, depresi, mau mati, bunuh diri. Doanya apa? Tuhan, cabutlah nyawaku ini. Nabi yang kita anggap itu tokoh yang sangat hebat di Alkitab. Tetapi lihat permintaan dia supaya dia mati, nyawanya dicabut. Apa yang dibuat Tuhan? Tuhan menyuruh malaikat membawa makanan dan membawa minuman. Karena sudah berhari-hari dia tidak makan dan tidak minum. Mungkin karena padang gurun tidak ada makanan minuman. Atau dia berpikir aku gak usah lagi hidup. Ada orang-orang stres gak mau makan, gak mau minum. Ada orang stres gak mau keluar kamar. Tak percayakah saudara, ada orang yang kepingin mengakhiri hidup. Pernahkah engkau di titik itu berkata, kalau bisa aku gak usah hidup. Ada yang berkata, Pak Pendeta kenapa aku dilahirkan dari keluarga begini? Pak Pendeta kenapa aku ada seperti ini? Dengar, mungkin engkau merasa takut dan tertekan. Engkau tidak menerima kelahiranmu. Engkau tidak menerima keberadaanmu. Tapi hari ini Tuhan katakan, jangan takut. Datanglah kepada Tuhan. Matius 11 ayat 28. Marilah yang letih, yang lesu, berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan kepadamu. Dan Roh Kudus yang ditaruhkan di hatimu adalah penghibur yang sejati.
Seringlah engkau mendengar pribadi Allah Roh Kudus berbisik di hatimu. Saya kalau ada masalah saya belajar menyendengkan telingaku, Roh Kudus, apa yang harus kulakukan? Roh Kudus bicara sabar. Contoh ketika kami misalnya ada konflik, namanya suami istri bisa aja ada. Atau saya dengan anak-anak, atau saya dengan pendeta lain. Ada Roh Kudus berbisik di hatiku, sabar. Sabar, jangan balas. Jangan balas, sabar. Itu Roh Kudus. Roh Kudus suaranya adalah firman Allah. Roh Kudus menghiburmu, menguatkan engkau, menopang engkau. Pernahkah ada dalam hatimu suara yang sebaliknya ketika ada orang memancingmu, memancing emosimu, memancing amarahmu. Ada suara berkata, balas, balas, siram air panas. Pernahkah ada di hatimu ada suara yang jahat? Pernah? Pernah. Berlawanan, iblis memakai suara pikiran. Tuhan memakai suara hati nurani. Satu waktu saya masih kuliah, tiba-tiba saya isi di pom bensin. Pada waktu ngisi pom bensin, lebih uang dikasih ke saya. Itu tahun 90. Lebihnya itu 5.000 udah banyak pada waktu itu. Tapi waktu saya pegang duitnya, saya baru bertobat. Dalam hati saya, oh Tuhan, Engkau tahu kebutuhanku. Padahal ini uang yang lebih dikasih. Naik sepeda motor, aku jalan terus, ku tinggalkan pom bensin. Ada suara di hatiku, pulangkan, pulangkan. Oh ini setan dalam hatiku, oh ini suara. Pulangkan, pulangkan. Makin jauh aku, Roh Kudus berbicara di hatiku, pulangkan. Itu uang bohong. Saya kembali ke pom bensin, saya pulangkan uangnya. Dan dia bilang, terima kasih, masih ada orang sejujur engkau di bumi ini. Padahal sebenarnya bukan mauku itu. Mauku, udah mau kugunakan untuk kebutuhanku. Maunya siapa? Maunya Roh Kudus. Ingat, Roh Kudus memakai hati nuranimu. Iblis pakai pikiranmu. Sering dalam pikiranmu berkata, balas. Roh Kudus bilang, tahan. Sering dalam pikiranmu katakan, jangan beri. Roh Kudus di hatimu berkata, beri. Sering berlawanan suara iblis yang di pikiranmu dengan suara Tuhan di hatimu. Aku berdoa, seringlah engkau mendengar suara Roh Kudus. Dan singkat cerita, Nabi Elia dibangunkan malaikat. Elia, bangun kau. Makan, minum. Banyak lagi, Tuhan kasih lagi angin, membuat jiwanya makin segar. Masih panjang perjalananmu, masih banyak lagi yang mau kau lakukan. Makan, minum. Jangan menyerah, jangan berhenti. Aku berdoa hari ini, apapun kegelisahanmu, apapun ketakutanmu. Mungkin engkau merasa tidak berdaya. Ketika engkau mendengar suara Tuhan di hatimu, Dia akan berkata, aku menyertaimu. Jangan takut, jalani masa sulitmu, jalani yang berat yang kau rasakan. Mungkin sebelahmu kau gak dengar ceritanya. Tapi mungkin ada cerita yang berat dalam hatimu. Membuat engkau gelisah tidur. Membuat engkau rasa tidak aman dalam hidupmu. Berjalan bersama Tuhan. Segala kegelisahanmu akan diangkat oleh Tuhan. Aku berdoa setiap saudara percayakan hidupmu hanya kepada Tuhan Yesus. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.